Angka putus sekolah di Indonesia selama pandemi mencapai 4,3 juta jiwa. Mediaindonesia.com Juni 2022. Kisah remaja putus sekolah di balik hingar-bingar Citayam Fashion Week, Kompas.com Juli 2022. Selama November 2019, 3 bangunan sekolah ambruk, salah satunya di Nganjuk, Jawa Timur. Kompas.com November 2019. Tidak memiliki gedung sekolah, puluhan siswa SMP di Bandung menumpang di ruangan SD. Sindonews.com Agustus 2022. Kami adalah generasi 2045. Kami membawa pesan perubahan untuk kalian generasi 2022. Tingkatkan kualitas Gen Z. Tingkatkan kualitas Gen Z dan generasi Alpha untuk Indonesia Emas 2045. Tahun 2045 akan menjadi periode bersejarah bagi Indonesia, di mana pada saat itu Indonesia akan berusia 100 tahun. Di tahun tersebut pula, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif, antara 15 hingga 64 tahun yang disebut sebagai generasi emas. Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan membawa sejumlah permasalahan kependudukan seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Melihat dari fakta yang akan dihadapi Indonesia tersebut, bonus demografi memang tidak bisa dihindari. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan, sebagai penerus masa depan bangsa, para pemuda harus memiliki 5 life skill penting untuk mencapai generasi Indonesia Emas pada tahun 2045, yakni critical thinking, creativity and innovation, communication skill, collaboration and confidence. Ini tentunya adalah PR besar bagi Indonesia. Bagaimana mau mewujudkan 5C pada generasinya, mengingat saat ini Indonesia masih berjuang untuk mengatasi masalah kependudukan yang salah satunya adalah masalah pendidikan. Serangkaian masalah pendidikan masih belum juga selesai. Bahkan bisa dikatakan kita melaluinya dengan sangat terseok-seok. Permasalahan pendidikan tersebut diantaranya angka putus sekolah, kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, dan masalah geografis yang menjadi penghambat tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Jika tidak cepat ditangani, masalah pendidikan ini akan menciptakan sumber daya manusia yang tidak berkualitas, yang kelak akan menghambat kemajuan di negeri ini. Sebanyak apapun sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tidak akan berpengaruh pada pertumbuhan bangsa apabila tidak dikelola oleh orang-orang yang tepat, yang menguasai ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Tanpa adanya pendidikan yang berkualitas, cita-cita menjadi sebuah negara yang maju hanyalah angan-angan. Masih lekat di ingatan kita pandemi COVID-19. Sejumlah riset menguak fakta memilukan mengenai angka putus sekolah sepanjang pandemi yang dipicu oleh berbagai hal. Sebagian dari mereka yang putus sekolah mengatakan adanya keterbatasan sarana pendukung sekolah daring, seperti ketiadaan smartphone ataupun laptop, dan juga ketidakmampuan membeli kuota internet. Ada pula yang mengaku percuma sekolah daring karena tidak efektif. Bahkan ada yang mengaku bahwa anak-anak mereka kecanduan game online selama pandemi, sehingga memilih untuk putus sekolah. Ini baru masalah putus sekolah. Bagaimana dengan yang lainnya? Seperti bangunan sekolah yang roboh, keterbatasan akses karena faktor geografis, dan ketiadaan guru berkompeten. Ini tentunya menambah panjang daftar permasalahan pendidikan di Indonesia. Satu hal lagi, bagi mereka yang terlihat mengikuti pendidikan dengan ideal sesuai jenjangnya, setelah diikutsertakan dalam tes PISA, ternyata hasilnya cukup memprihatinkan. Hasil survei PISA 2014 menempatkan Indonesia di urutan ke-74 alias peringkat ke-6 dari bawah.
Kemampuan membaca siswa Indonesia diskor 371, yaitu berada di posisi 74. Sementara itu kemampuan matematika mendapat 379, berada di posisi 73, dan kemampuan sains dengan skor 396 yang berada di posisi 71. PISA adalah tolok ukur kegagalan uji coba pendidikan Indonesia yang selalu berganti setiap ada perubahan menteri. Fakta ini menjadi bukti bahwa sistem pendidikan di Indonesia perlu dibenahi secara menyeluruh. Lantas, mengapa banyak asumsi mengenai keterikatan kemiskinan dengan pendidikan? Karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang melalui penguasaan teori, teknologi, dan juga keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Masalah pendidikan memang tidak bisa dibebankan ke salah satu pihak saja. Misalnya hanya ke pemerintah, keluarga, atau satuan pendidikan. Sekarang coba deh kamu simak. Mungkin di antara kamu ada yang mengenali tokoh di balik dialog ini. Terakhir sekolah kelas berapa? 8 SMP. Kenapa Jeje nggak mau lanjutin sekolah? Pengen. Tapi udah sibuk kayak gini lebih nyaman. Roy, lu mau nggak dikasih beasiswa sama Pak Sandiaga Uno? Kata saya nggak mau, lebih baik saya nyari duit buat membantu orang tua gitu. Nah, dari cuplikan dialog tadi, kita bisa melihat kan bahwa peran lingkungan sekitar sangat penting dalam mendorong generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Karena anak-anak, remaja, dan juga pra-remaja belum memiliki emosional yang matang untuk mengambil keputusan. Mereka menganggap bahwa pendidikan tidaklah penting untuk mendapatkan penghasilan. Karena fenomena ketenaran mendadak ternyata membuat mereka berpikir bahwa yang penting viral, pasti nanti juga banyak job. So, buat apa sekolah? Mereka tidak berpikir panjang bahwa ketenaran suatu saat akan memudar. Dan ketika itu barulah mereka menyadari bahwa pundi-pundi rupiah tak kunjung datang seiring dengan tenggelamnya ketenaran mereka. Berbeda dengan ilmu yang akan bermanfaat sepanjang hayat. Nah, sekarang semakin paham kan kenapa ada pepatah "It takes a village to raise a child". Karena memang sepenting itu peran lingkungan dalam menciptakan generasi terdidik yang berkualitas. Menanggapi berbagai fenomena yang ada di dunia pendidikan, lantas apa yang harus kita lakukan agar generasi saat ini siap menjadi generasi emas di tahun 2045? Tentu saja dengan bergotong royong dalam mengawasi proses pendidikan dan mendorong anak-anak usia sekolah di lingkungan sekitar untuk terus bersekolah, baik formal maupun informal. Sudah saatnya tidak lagi abai terhadap masalah pendidikan di sekitar kita. Jika menemukan di sekitar lingkungan tempat tinggal kita ada bangunan sekolah rusak, namun tidak juga diselesaikan, segera laporkan ke dinas pendidikan setempat atau laporkan secara online melalui Bantu Sekolahku. Demikian pula jika menemukan anak-anak yang putus sekolah. Terkait dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan, kita patut mengapresiasi upaya Direktorat Sekolah Dasar dan Kemendikbudristek dalam memperkuat kerjasama dengan perusahaan dan juga lembaga non-pemerintah yang peduli dengan pendidikan. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mempercepat capaian cita-cita Merdeka Belajar untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya jenjang sekolah dasar. Dalam catatan Direktorat Sekolah Dasar terdapat 75 perusahaan dan lembaga yang sudah menjadi mitra pembangunan. Mereka setiap tahun telah menjalankan program bantuan dan juga pendampingan ke sekolah-sekolah serta ke pemerintah daerah sebagai upaya memajukan pendidikan di Indonesia. Meskipun hasil dari program pendidikan ini tidak bisa dilihat dalam waktu yang singkat, tapi manfaatnya akan luar biasa untuk kemajuan bangsa di masa yang akan datang, terutama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Kini, saatnya masyarakat lintas generasi bergandengan tangan, baik dari generasi boomer, generasi X, milenial, Gen Z, dan juga generasi Alpha, harus sepakat bahwa pendidikan merupakan ujung tombak bagi pembangunan peradaban bangsa, yang akan secara sadar menumbuhkan kualitas sumber daya manusia melalui proses pembelajaran. Mari bergandengan tangan tuntaskan masalah pendidikan. Mari capai Indonesia Emas 2045.
Kamilah generasi emas 2045. Kamilah generasi emas 2045. Saatnya kami mengambil alih kendali pembangunan di Indonesia.